Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kali ini saya Febri Antono SPD dari SMA Islam PB Sudirman II Bekasi akan melaksanakan wawancara eksplorasi penyebab masalah dalam kegiatan PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara pihak internal sekolah, di mana saya mengajar, di mana saya bertugas di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi sebagai guru ekonomi. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah yang bernama Bapak Haji Ponijan MPD, dan yang kedua nanti Wakil Kurikulum Ibu Seni Destiani MPD, dan yang terakhir yaitu teman sebaya sama-sama guru ya satu rumpun IPS, beliau Bapak Muhammad Hatta. Oke, tidak panjang lebar, kita lanjut saja ke responden yang pertama. Check it out. Halo Bapak Guru Hebat, ketemu lagi. Saat ini saya sedang melaksanakan wawancara eksplorasi penyebab masalah yang pertama, yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah, di mana wawancara internal. Nanti selanjutnya saya akan wawancara yang kedua bersama Wakil Kurikulum, dan yang ketiga bersama teman sebaya saya sesama guru IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan Kepala Sekolah di mana saya mengajar di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Halo Pak Ponijan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak, ini Pak Haji Ponijan MPD, beliau selaku Kepala Sekolah, dan di luar Kepala Sekolah ternyata beliau itu seorang trainer nasional ya, yang berada di bawah naungan Microsoft seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih kenal lebih lanjut, lihat di bawah sini ya, seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Ponijan, saya ingin bertanya tentang masalah yang telah saya identifikasi pada tahap pertama di LK 1.2 dalam kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2. Ternyata pada saat saya melihat masalah pembelajaran selama ini, saya melihat rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran, terutama saya sebagai guru ekonomi, Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana tanggapannya, Pak? Ya baik, terima kasih ya Pak Febi yang sudah datang untuk menggali problem solving di dalam kegiatan KPM, terutama mengatasi permasalahan anak. Jadi yang pertama tentang rendahnya minat belajar anak, khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Ini tentu harus kita gali dari berbagai faktor. Yang pertama mungkin faktor dari internal anak-anak itu sendiri. Bagaimanapun juga anak-anak pasti tidak sama minat dan belajarnya itu pasti juga di antara sekian anak ada yang semangat, yang tengah-tengah, yang kurang semangat. Itu perlu kita identifikasi. Kemudian buat anak-anak yang memang tidak suka dengan pelajarannya karena mungkin sebuah kebutuhan, itu kadang sebuah kebutuhan. Jadi itu mungkin dari dua garis besar itu. Nah, maka kita sebagai guru di dalam mengajar tentu harus mempunyai trik ya, yang bisa membangkitkan semangat anak. Mungkin yang pertama dengan asesmen awal, kita buat kesepakatan karena apa sih yang bisa membuat minat kalian tumbuh berkembang ketika saya masuk. Nah, kita tantang aja anak-anak, kita nih mau belajar seperti apa gitu, sehingga anak-anak mungkin nanti mengalir, oh Pak kita mau di kantin aja belajarnya, ya, enggak di kelas terus itu misalnya. Jadi itu sebuah asesmen awal yang menyepakati kita mau belajar seperti apa, di mana, dengan moda apa, sehingga anak dilibatkan di dalam memilih metode pembelajarannya. Kemudian yang kedua, kadang kan anak tidak minat itu karena menyendiri gitu kan. Iya, benar, karena Pak. Dia mungkin tidak mengerti potensi yang dimilikinya. Iya. Maka caranya adalah dengan mendekati secara pribadi, diberikan sebuah dorongan motivasi, atau kalau memang dia tidak minatnya karena susah atau dia lambat memahami konten, maka dibimbing secara pribadi anak tersebut dengan
konten yang rendah dengan tingkat pemahaman yang rendah, kemudian dia dibimbing, kemudian nanti ditanya di depan anak-anak yang lain, disuruh mengerjakan di depan kelas, dia diajarin dulu secara pribadi. Nah nanti bisa, sehingga mendapat aplaus dari temennya, dia mengangkat kepercayaan dirinya, jadi menjadi semangat. Itu juga pernah saya lakukan dulu pada kebetulan mapel saya fisika. Ketika saya melihat anak-anak yang cenderung pendiam padahal dia tidak mengerti, nah maka saya dekati secara pribadi dan sebelumnya kita berikan soal dan kita ajarkan, nanti soal itu ditanya, kan dia jadi sudah bisa duluan karena sudah kita ajari, sehingga itu. Kemudian yang ketiga, kalau ekonomi untuk membangkitkan anak ya diberikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari bahwa pelajaran ini sangat dibutuhkan. Yang jelas kalau kamu berdagang nanti biar nggak dicurangi harus tahu ekonomi, akuntansi, biar membawa dampak langsung bagi kehidupan sekarang maupun masa depan. Mungkin itu Pak Febi. Sungguh wejangan yang sangat sempurna sekali menurut saya di sini tentang rendahnya motivasi belajar. Mungkin Bapak Ibu guru ekonomi di luar sana bisa melihat trik dari kepala sekolah saya ini, Bapak Haji Ponijan, di mana ada faktor internal dan eksternalnya, dan kita sebagai guru itu harus bisa mencari trik yang tepat supaya motivasi belajar siswa tumbuh kembali. Selanjutnya, Pak Ponijan, ternyata saya melihat juga rendahnya literasi numerasi siswa dalam pembelajaran ekonomi nih. Saya mengalami kendala seperti itu. Ternyata siswa saya kira sudah siap menghadapi soal-soal yang sifatnya hitungan, ternyata mereka sudah tingkat SMA masih banyak yang kurang ternyata Pak. Bagaimana solusinya menurut Bapak? Nah, memang literasi dan numerasi ini tidak hanya di kalangan anak-anak, bahkan kadang gurunya juga untuk kegemaran membaca, kegemaran memberikan menangkap makna literasi yang ada itu rendah. Ini terbukti kan kalau ada instruksi, sebuah deskripsi, instruksi, misalnya kepala sekolah menginstruksikan yang narasinya agak lumayan panjang, itu cenderung guru itu belum membaca sudah bertanya gitu. Atau kalau literasinya dalam sebuah video misalnya belum menyaksikan secara sampai selesai sudah bertanya, itu menandakan kurang di dalam memaknai sebuah literasi. Kemudian kalau numerasi ini adalah disebabkan mungkin pada fase sebelumnya atau tingkatan kelas sebelumnya dia belum memahami KD atau kompetensi dasar di dalam matematis, terutama numerasi ini, yang memahami secara bermakna dan lulus KKM, tapi dia sudah naik tingkat sehingga bebannya menjadi tambah lagi, akhirnya numerasinya lemah. Jadi caranya bagaimana mengatasinya? Kita juga harus berkolaborasi dengan guru pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Sehingga nih kalau Pak Febi selaku guru ekonomi cobalah buat project STEM atau pembelajaran berbasis project atau project based learning antara guru ekonomi, matematika, bahasa Indonesia misalnya, atau bertiga mengadakan sebuah project yang di situ nanti ada instrumen literasi membacanya, ada numerasinya, kemudian ada ekonominya, sehingga dari ketiga guru mata pelajaran tadi bisa memberikan assessment penilaian kepada anak-anak. Tentu ini ketika disajikan dalam sebuah program yang menarik, maka juga akan menimbulkan literasi dan numerasi anak-anak meningkat, khususnya di pelajaran ekonomi. Jadi tidak hanya berbasic di kelas saja, misalnya yuk kita pergi ke pasar atau ke luar. Nah,
di situ diberikan sebuah studi kasus, ya kan, sebuah studi kasus tentang neraca perdagangan di pasar Puri Harapan misalnya. Dia nanti ada instrumen LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, misalnya bertanya ke pedagang modalnya berapa, kemudian nanti dia akan survei terjual berapa dalam satu hari, kemungkinan busuknya berapa, kemudian nanti keuntungan perharinya berapa, per minggunya berapa, dan faktor-faktor yang merugikan apa saja, pungutan-pungutannya apa saja, itu kan nanti isinya numerasi semua. Diberikan sebuah LKPD yang integral atau utuh, ya. Nah, sehingga anak bisa menghitung dari situ. Nanti pembelajaran matematikanya berkolaborasi dengan guru matematika itu bagaimana dia menghitung untung dan rugi. Berarti di situ kan ada perbandingan, ada perkalian, ada penjumlahan, ya kan, kemudian ada nilai-nilai numerasi yang tingkat sederhana sampai rumit, ya. Kemudian guru bahasa Indonesia merancang laporan proyeknya dengan tentunya berbasis laporan ilmiah gitu. Pendahuluannya seperti apa, narasinya, latar belakangnya seperti kok yang dituju pasar Puri, itu akan lebih menarik, dan ekonominya tentu menilai bagaimana dia membuat cash flow. Seorang pedagang buat cash flow, dia harus menjual berapa biar tidak rugi, dia harus modal berapa, ditahan di shift berapa buat modal tambahan jangka panjang, jangka pendek. Tentu itu akan membuat anak itu, oh ternyata belajar ekonomi ini ya nanti buat kehidupan kita, sehingga lebih menarik lagi. Oke, tadi mengenai literasi dan numerasi, ternyata kita sebagai guru ekonomi harus mau berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain supaya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik ataupun siswa itu bisa meningkat dan ya semakin suka dengan pelajaran kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, selama saya mengajar di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi, saya pernah mengalami seperti ini Pak Ponijan. Terbatasnya kemampuan penggunaan TIK oleh siswa dalam pembelajaran ekonomi. Ternyata saya kira mereka itu mampu bermain gadget, mampu bermain game. Ternyata pada saat menggunakan contohnya seperti Microsoft Office untuk pembuatan laporan, ya aplikasi di akuntansi, nggak bisa, malahan ilmu dasarnya malah kurang. Menurut Bapak, kira-kira solusinya bagaimana saya sebagai guru ekonomi supaya TIK ini bisa dipakai oleh anak-anak di dalam pelajaran, seperti itu Pak? Baik, mungkin kalau secara teori dasarnya atau umumnya, semestinya anak-anak harusnya tidak mengalami kendala di dalam masalah TIK. Kenapa? Karena mereka itu natif digital istilahnya sekarang. Jadi memang yang lahir di zaman digital. Kalau sekarang sekarang kan paling kelahiran tahun sekitar 2008 ya. Ya, kelas 10. Itu kan yang sudah lahir di zaman digital, bahkan dari kecil mereka sudah ada HP gitu, dari lahir sudah ada HP. Tidak, kalau kita gurunya kan namanya imigran digital, digital yang harus dipaksa gitu. Mestinya ketika terhadap tool-tool TIK, internet dan juga alat-alat digital itu mereka sebenarnya lebih familiar. Hanya kalau mungkin ada kendala dalam penggunaannya disebabkan karena belum diberikan sebuah rangsangan dan beban saja gitu. Jadi ketika mereka diberikan sebuah instruksi yang jelas, itu insya Allah mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi. Saya yakin mereka akan lebih mudah beradaptasi daripada kita. Kemungkinan penyebabnya itu pertama instruksi tidak jelas, kemudian yang kedua tidak sering digunakan gitu, atau mungkin kebiasaan ya. Solusinya bisa dilakukan oleh guru sendiri, guru ekonomi sendiri, Pak Febi selaku guru ekonomi, ya
memberikan aja, oh ini ada menu ini caranya ini, bisa diberikan tutorial YouTube-nya, nanti mereka akan explore sendiri, bisa diberikan tutorial PDF-nya atau panduan manual book-nya, bisa mereka akan cepat untuk beradaptasi ketika instruksinya jelas terus. Atau kalau kita sebagai guru merasa nggak pede atau kurang sanggup, ya bisa meminta bantuan guru TIK di tempat kita, Pak Wahyu misalnya, bisa untuk memberikan, oh tolong diajarkan cara ini tool ini, kan perintah anak masih agak kesulitan, itu namanya kolaborasi juga dengan guru digital atau guru TIK. Tapi kalau diajarkan oleh guru yang bersangkutan, diberikan instruksi yang jelas, saya yakin dengan saya yakin anak bisa. Tapi kalau sekarang kok ternyata belum bisa, berarti instruksinya nggak jelas, atau ya memang dia barang baru yang belum dieksplor oleh anak. Tapi ketika anak diberikan beban untuk mengeksplor, saya yakin lebih cepat anaknya daripada mengajarkan guru. Tadi digital. Ya, masalah digital di TIK berarti instruksi harus diperbaiki dan kebiasaan penggunaan teknologi TIK-nya seperti itu. Dan selanjutnya Pak, ternyata selain TIK saya melihat rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS oleh peserta didik. Jadi kalau saya memberikan sebuah contoh soal yang tipenya HOTS, hanya beberapa siswa yang mampu untuk menjawabnya. Ya mungkin yang mereka saya lihat ranahnya peringkat 1 sampai 5 ataupun sampai 10. Menurut Bapak bagaimana solusinya biar siswa yang lainnya secara umum itu mampu untuk melaksanakan tugas atau menyelesaikan soal-soal hot seperti itu, Pak? Ya, untuk high order thinking skill ini memang harus ditumbuhkan pertama dari pembelajaran dan penilaiannya. Jadi tidak bisa kita menilai HOTS tapi pembelajaran kita tidak HOTS. Pembelajarannya. Iya, tidak bisa kita istilahnya memberikan beban anak untuk berpikir tingkat tinggi tapi kita pembelajarannya misalnya rendah gitu. Itu juga. Jadi bagaimana pembelajaran HOTS itu tercipta, ya kan? Nah, maka kita sebagai guru harus memahami model-model pembelajaran yang bisa menumbuhkan anak untuk berpikir HOT. Misalnya dengan expository, inquiry, kemudian berbasis masalah. Berpikir HOT itu kan sebenarnya berpikir masalah komparasi, ya kan? Masalah perbandingan, masalah mengkreativitas anak, ya, yang tidak hanya berpikir linear apa itu, kemudian hanya menjelaskan, hanya memahami, mengidentifikasi, tapi tidak, setelah mengidentifikasi bagaimana bisa membandingkan, mengkomparasi, kemudian bagaimana memutuskan, atau setelah ada dua konsep bagaimana dia menggabungkan menjadi sebuah inovasi, menjadi sebuah produk baru, menjadi sebuah konsep baru yang bisa diterima dan dipakai dan bermanfaat untuk orang banyak. Maka bagaimana, apa itu ciri pembelajaran HOT-nya? Pembelajaran HOT itu diciptakan ketika guru juga memahami, ya kan, model-model pembelajaran yang memberikan stimulus kepada anak untuk berpikir yang HOT, ya. Contohnya misalnya, ya kan, ketika kita terbiasa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya, yang pertanyaan tingkat tinggi di awal pembelajaran, itu juga akan membiasakan anak untuk berpikir yang hot gitu. Jadi misalnya kontennya pendapatan nasional, pendapatan nasional, atau yang sekarang sedang hot berpikir ini, diberikan challenge, kenapa sih pemerintah mesti menaikkan harga BBM? Nah, iya, itu faktual. Jadi faktual. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Itu kan dia tidak hanya sekedar masalah, karena menaikkannya harga BBM itu kan berarti banyak faktor. Nah, itulah berpikir hot. Banyak faktor dari mana? Oh, karena mungkin pertama cadangan BBM di dalam negeri sudah menipis. Kemudian pemerintah Indonesia itu sukanya ekspor mentah, ya kan? Dan nanti akan dianalisis oleh anak. Sumbernya dari mana? Tidak harus dari guru, tidak harus buku, silahkan cari sumber referensi di media sosial, di internet dan sebagainya. Yang kesimpulannya nanti ada paparan bahwa
kenapa BBM harus naik gitu. Sehingga anak mendapat pembelajaran dan pemikiran yang logis, ya kan, yang logis untuk mengutarakan konten tadi. Ya. Oke, berarti di HOTS itu bukan salah siswanya tapi gurunya ternyata model pembelajarannya belum mendukung HOTS ya. Jadi dari sini saya mendapatkan pencerahan. Kadang kan kita mengajarnya kan datar aja. Misalnya mau mengajarkan apa tadi aktiva, mau mengajarkan pasiva. Mengajarkan krisis ekonomi apa itu hanya dari definisi-definisi aja tanpa bertanya yang pertanyaan pemantik yang aktual dalam kehidupan kita. Oke. Nah, dari situ ternyata saya juga melihat Pak, saya sebagai guru IPS terutama ekonomi itu, saya pernah melakukan pembelajaran tidak inovatif. Jadi saya itu mengajar hanya berfokus pada hasil bukan proses. Pada akhirnya siswa di materi selanjutnya itu gagal fokus, padahal bab 1, bab 2 itu saling berhubungan. Itu gimana Pak solusinya supaya saya bisa tahu caranya, triknya seperti itu? Ya, kan sebenarnya kita sebagai guru harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Tuhan tidak mengirimkan anak didik kita sebagai produk gagal. Semuanya ada potensinya. Semua ada potensinya. Hanya guru yang belum menggali potensi anak tersebut, ya kan? Jadi kalau misalnya kita sebagai produsen atau pembuat roti ibaratnya gitu kan, buat roti itu kan bahannya dari gandum, kan? Kemudian bagaimana dia diadonin, diolah, sedemikian rupa diwenyet-wenyet gitu kan, diulenin gitu, kemudian dibentuk sebagai sebuah misalnya mau bentuknya elips atau apa, kemudian diadonin, di open dalam suhu sekian apa gitu. Itu kalau dijalankan secara benar maka rotinya akan enak dimakan dan tidak ada produknya. Kalau itu roti gosong itu yang salah rotinya atau kokinya. Iya, kokinya pastinya Pak. Kan? Anak juga begitu, kalau ada anak yang gosong, anak yang gagal, kita jangan langsung menyalahkan anaknya, tapi tanyakan kepada gurunya. Gurunya lagi. Ini ilustrasi aja, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa melihat, ya kan, inovasi tadi saya. Apa tadi Pak? Hanya berfokus pada hasil bukan proses. Hanya berfokus pada hasil. Ketika hasilnya ini goblok kamu, ya kan, kamu begini aja nggak bisa, karena kita tidak melewatin tadi proses yang harus kita, misalnya kita menciptakan sebuah kue roti itu prosesnya harus kita kawal, ya kita pastikan berjalan dengan baik dan bermakna, sehingga nanti karena ada patah kan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses gitu. Tapi kalau kita hanya berorientasi pada proses, akhirnya apa? Pembelajaran mungkin ini mau dulu atau mau UTBK-nya drilling aja. Pokoknya kamu harus bisa mengerjakan soal ini tanpa proses pembelajarannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain anak punya potensi masing-masing juga kita harus memperhatikan diferensiasinya. Diferensiasi. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran terdiferensiasi. Kalau kita harus memikirkan bagaimana pembelajaran ini terdiferensi dari sisi apa? Pertama dari sisi konten bisa terdiferensiasi, dari kecepatan belajar terdiferensiasi, kemudian dari hasil juga terdiferensiasi gitu. Artinya bisa berbeda pada satu kelas itu, anak-anak itu bisa berbeda, kontennya, bisa berbeda medianya, bisa berbeda hasilnya, prosesnya juga bisa berbeda. Maka selain terdiferensiasi juga kita mengenal pembelajaran TARL. Teach at the right level, pembelajaran yang mengacu kepada tingkat capaian peserta didik. Jadi kalau misalnya masuk ke kelas kita anggap anak itu heterogen itu, anak itu berbeda-beda kecepatan belajarnya, minatnya, makanya ada asesmen awal kan untuk mengetahui itu tadi. Sehingga ketika anak yang belum bisa
KD 1 atau CP yang rendah, jangan diajarkan KD 2, tapi dia harus proses, bisa dikawal KD 1-nya lulus dulu, baru KD 2, baru tidak harus dalam satu semester ini kita tuntas, tidak, kan kurikulum sekarang apalagi tidak harus tuntas tapi yang mendalam itu. Jadi anak-anak benar bisa, karena bab 1 pasti sebagai landasan bab 2, bab 2 sebagai landasan bab 3. Ketika bab 1 nggak bisa, dihajar di bab 2 tambah nggak bisa, tambah beban ke bab 3 tambah nggak bisa, akhirnya hasilnya tadi hasilnya akhirnya rendah. Nah, kadang kita harus mencari tadi anak yang cepat ya diberikan treatment yang cepat, anak yang lambat dibimbing yang dengan anak-anak yang lambat, sama-sama dalam satu waktu itu kita bisa memberikan pembelajaran yang berbeda-beda, karena kita mengetahui tingkat capaiannya juga berbeda-beda, medianya bisa berbeda-beda. Ada orang yang suka video, ya kita gali dengan video, kita rangsang dengan video. Tapi ada yang anak suka membaca naskah, nggak suka video, kita berikan naskah gitu. Nanti dalam hasilnya juga begitu, kita berikan pekerjaan anak, tidak harus semua dalam deskripsi tulisan, tidak. Bisa ada yang jago vlog, ya bisa aja loh kamu menguraikan bab ini dengan vlog aja gitu. Ya, sehingga anak akan lebih tertarik itu. Memang saya sukanya jadi narasumber, misalkan saya kan lebih suka vlog daripada suka nulis. Iya benar. Makanya jadinya narasumber kan. Misalnya kalau ngomong jago, kalau nulis ya alhamdulillah sekarang juga banyak buku yang sudah ditulis, tapi lebih tertatih-tatih daripada ngomong gitu. Jadi solusi dari Pak Ponijan yang tadi yang kelima, masalah saya mengenai pembelajaran tidak inovatif dan hanya berfokus pada hasil, menjawab juga masalah terakhir saya nih Pak, tadi perkembangan kognitif peserta didik terdiferensiasi. Ternyata memang di lapangan ya kita sudah di SMA, SMP-nya berbeda-beda, ada yang dari pesantren ternyata, ada yang dari SMP-nya umum, ada yang memang dari paket misalkan paket B seperti itu. Jadi tadi solusi dari Bapak langsung kena ke saya, ternyata memang kita itu harus mencari solusinya dalam satu waktu yang sama, memberikan kelompok, ada yang sudah siap melanjutkan materi, ada yang harus mendalami materinya seperti itu dengan berbagai cara pendekatan yang nyaman di peserta didik. Mungkin sampai sini wawancara saya terhadap Bapak selaku kepala sekolah. Terima kasih banyak Pak Ponijan. Saya mohon izin untuk wawancara ini mungkin akan saya publikasikan untuk kegiatan PPG dalam jabatan, dan insya Allah berguna buat teman-teman Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Silakan. Terima kasih. Sukses Pak PB ya, PPG-nya cepat sukses dan cepat dapat sertifikat pendidik yang bisa daftarkan ke tunjangan profesi. Jadi kita pakai semangat ya. Terima kasih Pak Ponijan. Halo Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Di kesempatan yang kedua dalam kegiatan LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, saya saat ini akan wawancara terhadap pihak internal sekolah, yaitu beliau sebagai wakil kurikulum. Ya, saya perkenalkan Ibu Seni Destiani MPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin wawancara, kira-kira bisa nggak nih Ibu? Baik Pak, silakan. Ternyata dalam kegiatan eksplorasi kali ini saya melihat beberapa permasalahan dari peserta didik maupun dari guru juga. Nah, yang pertama ini Ibu Seni, saya tuh melihat adanya rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. Kira-kira menurut Ibu tanggapannya bagaimana? Seperti itu. Ini Pak Febri, ya terima kasih. Memang siswa kita ini pada saat ini terjadi rendahnya motivasi dalam pembelajaran ya. Sebetulnya motivasi itu kan ada dua ya, internal dan eksternal. Internal sendiri mungkin karena memang salah satunya adalah kondisi sekolah yang kemarin
online. Oh, online ya. Kemudian sekarang offline. Oke. Nah, pada saat pelaksanaan sekolah online dan offline juga itu motivasinya berbeda. Kenapa? Karena kurang terlihat langsung oleh gurunya. Gitu. Sebetulnya yang paling mempengaruhi adalah motivasi internal dari si anak-anak tersebut. Gitu. Tapi motivasi eksternal juga tidak kalah penting. Oh iya, eksternal ya. Motivasi dari bapak ibu guru yang mengajarkan. Oh, oke. Itu. Oh, jadi bapak ibu guru ekonomi terutama yang di sana ya, dimanapun berada, ya motivasi eksternal itu sangat penting dari kita sebagai guru supaya siswa lebih meningkatkan minatnya terhadap pembelajaran kita. Nah, ternyata selain motivasi, saya juga melihat rendahnya literasi numerasi. Seperti itu. Mungkin kalau dari Ibu Seni kan sebagai guru matematika nih. Nah, saya pada saat mengajar ekonomi, ternyata mereka mengaplikasikan matematika itu salah satunya kurang gitu. Betul sekali. Untuk literasi ya terutama. Oh, literasi. Sebetulnya untuk yang numerasi ini juga 11-12 lah sama literasi. Literasi itu kan berarti anak-anak bukan hanya sekadar membaca ya, tapi juga mempelajari berbagai hal. Oke. Terkait sama motivasi yang tadi, anak-anak zaman sekarang ya lebih banyak motivasinya rendah. Berarti dia lebih senang bermain daripada belajar, sehingga minat untuk membacanya ya rendah. Gitu. Mereka mungkin literasi, tapi literasinya terhadap hal-hal yang lain seperti game, gitu. Atau hobinya sendiri. Gitu. Hobinya anak zaman sekarang beda sama hobinya anak zaman dulu. Hobi anak zaman sekarang lebih suka mungkin main gadget kali ya, main game gitu. Jarang anak yang mau membaca buku, meskipun ada ya beberapa anak yang memang suka membaca buku, dan kebanyakan sekarang membaca bukunya tuh secara digital gitu. Oke. Ternyata seperti itu ya, rendahnya literasi dan numerasi memang karena budaya saat ini yang berbeda dengan zaman dahulu. Nah, selain itu Ibu Seni sedang melihat adanya keterbatasan kemampuan TIK ya, TIK dalam pembelajaran ekonomi. Ya, saya kira anak-anak tuh gak gaptek ternyata pada saat membuat laporan ataupun belajar menggunakan Microsoft Excel, terutama keluarganya si Office nih, mereka tidak mampu malahan seperti itu. Terlihat dari luar sepertinya mereka jago gitu ya, hal teknologi, padahal realnya enggak. Hal ini juga mungkin karena kalau dulu itu TIK itu kan memang diajarkan ya, masuk ke dalam mata pelajaran. Tapi beberapa tahun ini si TIK ini hanya sebagai pendamping mereka. Jadi sebagai pendamping ya. Iya, pendamping. Jadi sebagai sebetulnya jadi tidak masuk di dalam pembelajaran, tidak dipelajari secara khusus, tapi teknologi ini memang harus dieksplor secara pribadi. Nah, anak-anak untuk teknologinya mungkin ke komputer atau yang lain, aplikasi-aplikasi kan sekarang banyak ya. Tapi sekarang yang pokoknya malah terabaikan. Gitu. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi TIK-nya malah ketinggalan, lebih tahu teknologi yang memang tidak mendukung pembelajaran. Seperti itu. Oke. Nah, selain itu saya juga melihat rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS. Seperti itu. Apa karena ini ada hubungan dengan literasi juga dengan numerasi? Betul. Kan penggunaan soal-soal HOTS itu juga tergantung Bapak Ibu gurunya ya, mengajarkan atau tidak gitu kan. Jadi yang disalahkan gurunya lagi nih ya, sepertinya. Jadi kan sebetulnya pembelajaran anak tuh yang sekarang nih ya, yang terjadi pada saat ini semua itu tergantung gurunya. Kenapa? Karena si anaknya sendiri dari yang tadi itu motivasinya rendah kan ya. Jadi daya belajar mereka untuk belajar sendiri itu seperti kurang gitu. Sedangkan kalau untuk menggali potensinya sendiri, anak itu harus belajar banyak kan. Nah, sehingga tergantunglah pada gurunya. Gurunya tergantung bagaimana mengajarkan kepada anak. Kalau si gurunya hanya mengajarkan soal-soal yang rendah, yang biasa saja gitu kan, pembelajarannya yang biasa saja, ya anak-anak juga mendapatnya pembelajaran yang biasa-biasa aja gitu. Termasuk ada hubungannya sama literasi dan numerasi kan. Oke, berarti gurunya juga harus inovatif ya. Harus inovatif. Jadi memang kayak kendala saya ini ya saya sebagai guru nih harus memperbaiki model pembelajaran saya, trik-triknya seperti itu, karena saya melihat saya pun tidak
melakukan inovasi dalam pembelajaran, dan saya melihat faktanya di lapangan ternyata siswa juga punya kemampuan kognitif yang terdiferensiasi ya. Iya, betul. Berbeda-beda ya. Iya. Karena kan apalagi kita sekolah swasta ya. Iya. Kita itu menerima siswa ya yang dari seluruh penjuru. Dari seluruh penjuru di sekolah kita ada yang dari pesantren, ada Iya. yang dari umum. Yang dari pesantren sendiri kan biasanya mata pelajaran umum itu tidak didapatkan. Lebih banyak ke faktor pelajaran agama lebih ya. banyak ke faktor pelajaran agama, dan itu adalah salah satu mengapa mereka dari pesantren pindah ke sekolah umum. karena Seperti mereka itu. ingin mendapatkan mata pelajaran yang mungkin umum dan nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti itu gitu. Oke. Belum lagi dari strata sosial, Iya. ya, kemudian kemampuan anak-anak yang berbeda-beda gitu. Oke, ini wawancara saya dengan Ibu Seni selaku wakil kurikulum ternyata cukup mendalam juga ya. Dan saya rasa kalau saya tarik kesimpulan, lebih banyak kesalahan saya sebagai guru nih. Dan dari sini saya akan belajar lebih memperbaiki diri. Mungkin video ini juga sebagai pembelajaran Bapak Ibu guru ekonomi di luar sana untuk meningkatkan kualitas dalam mendidik peserta didik, seperti itu. Terima kasih Ibu Seni. Saya izin untuk mempublikasikan video ini dalam kegiatan PPG dalam jabatan. Diizinkan kan? Diizinkan, silakan Pak Febri. Mudah-mudahan setelah PPG nanti ada perubahan-perubahan yang akan membawa kebaikan untuk murid kita. Amin. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan teman sebaya saya, yaitu Bapak Muhammad Hatta selaku guru sosiologi di tempat saya mengajar. Seperti itu. Bagaimana kabarnya Pak Hatta? Alhamdulillah baik Pak Febri. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak nih sudah mau menjadi responden teman sebaya dalam kegiatan eksplorasi penyebab masalah. Kebetulan saat ini saya sedang melaksanakan LK 1.2 wawancara pihak internal. Tadi saya sudah wawancara kepala sekolah, sudah wawancara wakil kurikulum, dan yang terakhir teman senasib seperjuangan, ya sama-sama guru IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kebetulan saya tidak mengambil guru ekonomi lainnya, karena saya satu-satunya guru ekonomi, dan beliau pun Pak Hatta satu-satunya guru sosiologi di sekolah kita mengemban, seperti itu. Oke, langsung to the point aja. Di sini ada 5 kelompok permasalahan yang sudah saya identifikasi, Pak Hatta. Ya, ini muncul sejak saya mengeksplorasi. Yang pertama itu rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Kalau saya mungkin pembelajaran ekonomi, Pak Hatta di pelajaran sosiologinya gitu. Kira-kira menurut Pak Hatta dengan masalah ini gimana tanggapannya Pak Hatta? Rendahnya motivasi belajar. Iya, benar. Nah, ini yang saya lihat adalah ya pertama dari semakin di sini kan semakin dunia pendidikan itu dihadapkan pada masalah COVID-19 sebelumnya. Iya, benar. Kemudian juga kita ya harus jujur juga, sebagian murid kita mengalami lost learning ketika kondisi pandemi kemarin. Oke, lost learning ya dalam pembelajaran. Mereka belajar secara daring, kemudian ketika mereka belajar secara daring tidak diawasi oleh orang tua mereka pergi bekerja, dan itu di luar pengawasan orang tua, dan akhirnya itu dia sosial media berpengaruh besar terhadap perkembangan mereka di fase 2 tahun itu ketika belajar daring. Nah, akhirnya mereka memang belajar secara daring gitu, tatap muka, tapi kadang salah memanfaatkan momen belajar. Mereka akhirnya menyempatkan diri mereka main game dan lain sebagainya, buka-buka sosial media lainnya. Akhirnya itu mempengaruhi kepribadian mereka secara perlahan. Oke, untuk saat ini kita sudah selesai pembelajaran daring dan sudah tatap muka kembali di kelas. Ya, apakah ada dampaknya dari COVID-19 kemarin pembelajaran online terhadap motivasi belajar menurut Pak Hatta saat ini yang Bapak hadapi di kelas? Yang saya lihat ya mereka
masih tergantung dengan HP. Misalkan saya memberikan pertanyaan kritis gitu kan, bagaimana nih mereka menghadapi masalah sosial seperti ini yang lagi viral dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tergantung sama HP. Akhirnya ya alhamdulillah sekolah menyediakan kotak HP, menaruh HP ketika di masa pembelajaran. Akhirnya mau nggak mau mereka berpikir keras dari situ. Butuh disiplin dari sekolah juga, akhirnya meningkatkan daya kritis mereka itu agar tidak tergantung dengan media seperti HP. Oke, jadi dengan meningkatkan disiplin di sekolah, kita siswa motivasi belajarnya perlahan tumbuh. Oke, mungkin yang tadinya males ya dan fokusnya main HP, ya. Guru tidak semuanya bisa melihat misalkan ya. Jadi ternyata kita sama-sama punya kesepakatan HP harus ditaruh. Kecuali memang dibutuhkan. Oke, jadi berarti dari Pak Hatta di sini kuncinya disiplin ya, atau meningkatkan tata tertib di kelas saat pembelajaran, sehingga motivasi anak itu lama-lama tumbuh. Kebetulan kita ngajarnya di SMA, ya kan? Betul sekali. Ya, di mana fase perubahan dari anak-anak ke masa remaja seperti itu ya, harus kita berikan sebuah stimulus supaya mau adanya perubahan. Oke, itu tentang masalah yang pertama yang saya angkat. Yang kedua di sini, saya tuh menghadapi rendahnya literasi numerasi siswa dalam pembelajaran saya, terutama ekonomi nih Pak Hatta. Nah, siswa itu terkadang ada yang memang mampu untuk menjawab soal-soal hitung-hitungan, tapi ada yang memang kurang mampu seperti itu. Apakah kalau di Pak Hatta itu terjadi juga, atau bagaimana tanggapan dari Pak Hatta? Kalau di sosiologi itu ada materi ini sih, tentang penelitian sosial. Oh, penelitian sosial. Saya ingat waktu SMA itu. Bingung saya juga. Jadi di penelitian sosial itu kan kita merumuskan sampel gitu kan, itu ada sedikit hitung-hitungannya. Contohnya sampel proporsional, dimana ya kita harus membagi proporsi dalam sampel itu, prosentasenya agar adil gitu ke responden. Jadi ada pembagian-pembagian di materi sampel itu, dan sebagian memang ada siswa yang masih ya mengalami sedikit kebingungan. Oh iya, terkait persentase. Oh, saya ingat tuh, pasti dalam sosiologi ada yang menghitung modus mean seperti itu untuk datanya. Iya. Iya, berarti mereka belum memahami matematika itu sangat penting ya dalam pembelajaran. Betul. Jadi di sosiologi ketemu matematika, ya kan? Di ekonomi juga ketemu matematika juga. Jadi kemampuan literasi numerasinya mungkin harus ditingkatkan. Ya, Pak Hatta sampai ngajarin nggak sih ke mereka cara ngitungnya itu pada saat membuat laporan gitu? Saya sempat mengajari mereka, tapi emang kalau di sosiologi kan dominannya memang literasinya, bukan numerasi. Itu hanya sebagian kecil saja sih. Ya, saya mengajarkannya secara umum saja, dan yang diperlukan saja ya. Saja seperti itu. Oke, berarti kalau kemampuan literasi saat mereka melakukan penelitian yang memang rendah kemampuannya, dia bisa jadi miskonsepsi materi ya, seperti itu. Ya. Saat mengerjakan, mungkin membuat makalah laporan penelitian, makalah, mereka masih terkadang ketika mengerjakan makalah ya, contohnya dalam hal itu, makalah itu kan otomatis mereka harus banyak literasi, kemudian juga ada teknik wawancara juga gitu kan. Nah, mereka pun masih butuh bimbingan untuk menyusun laporan materi seperti itu. Iya, apalagi kalau kemampuan literasinya kurang, apa yang mau saya ketik, bingung ya, gitu. Nggak ada ide. Ada yang mengambil dari literasi orang lain tanpa diubah. Iya, seperti itu. Jadi ya, kemampuan literasi dan numerasi itu akan membuat daya pikir mereka cepat membuat laporan tadi. Ya, mungkin kalau di sosiologi di materinya seperti itu. Kalau di ekonomi yang saya hadapi pada saat melakukan beberapa
perhitungan pendapatan nasional gitu, beberapa materi ataupun di materi akuntansi seperti itu. Jadi daya nalar mereka itu masih belum nyampe ya. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini di poin ketiga saya mengangkat masalah terbatasnya kemampuan penggunaan TIK. Jadi saya mendapati ada siswa ya, sekelompok siswa ini mereka memang jago di bidang teknologi, bisa bikin konten ya, bisa bermain game, mengerti tentang gadget, tapi pada saat saya aplikasikan dalam pembelajaran ekonomi. Ya, membuat Microsoft Excel. Saya suruh buat laporan tugas menggunakan Microsoft Word dengan ketentuan tertentu, mereka tuh blank ya. Jadi ada beberapa kemampuan TIK dasar malah nggak bisa ya, tidak bisa dilaksanakan oleh siswa atau peserta didik. Kira-kira di sosiologi itu muncul nggak sih Pak Hatta? Di sosiologi hampir sebagian besar kita menggunakan Microsoft Word untuk laporannya. Karena itu ya literasi. Ya kudu ya. Iya, karena ada beberapa siswa terkadang, Pak, saya tulis tangan aja, Pak. Nah, ini tugas kita sebagai guru ya, membiasakan mereka untuk belajar ya salah satunya Microsoft Office ya kan, yang sesuatu yang dasar, Excel, Word, PowerPoint. Mungkin karena belum terbiasa dalam lingkungan mereka menggunakan Microsoft Word ya, yang diakibatkan karena yang sebelumnya mereka mengalami lost learning. Nah, kebiasaan ini masih terbawa sampai sekarang. Oleh sebab itu ya, ada sebagian yang meminta tulis tangan ya Pak. Nah, dari sinilah kita ya sebagai guru emang harus membiasakan mereka, karena ya Microsoft Office itu kan mau tidak mau akan mereka hadapi di dunia perkuliahan, di dunia kerja, gitu kan. Oke, berarti kita sebagai guru nih harus melakukan pembiasaan penggunaan TIK ya pada saat pembelajaran. Mungkin di sosiologi itu di Microsoft Word-nya, saya di ekonomi, saya di Microsoft Excel dan PowerPoint-nya ya, seperti itu. Jadi kalau tidak terbiasa pasti tidak akan bisa. Tidak akan seperti bisa. itu. Betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya ada eksplorasi yang saya buat, yaitu rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Di sini biasanya HOTS ini bisa tipe-tipe soal yang pada dahulu mungkin munculnya di ujian nasional ya, tapi benar. Sekarang munculnya itu ya hampir di setiap soal ada ya, setiap materi bab, dan di soal masuk perguruan tinggi negeri UTBK yang kita kenalnya seperti itu. Nah, saya melihat siswa itu lebih mampu rata-rata secara umum menjawab soal yang LOTS dan MOTS. Nah, kalau yang HOTS ini tergantung orangnya. Mungkin bisa kita hitung jari di dalam kelas. Nah, ini kondisinya terjadi juga nggak sih di dalam pembelajarannya sosiologi oleh Pak Hatta? Sama. Kondisinya emang kurang lebih ada seperti itu, Pak Febri. Soal HOTS itu kan mungkin Pak Febri bisa koreksi, mengarahkan untuk anak itu berpikir kritis atas pertanyaan mengapa dan bagaimana, gitu kan. Nah, itu dia tadi permasalahannya, karena kurangnya literasi ini akhirnya mereka hanya menjawab seadanya. Misalkan, mengapa sih sampai terjadi ada penyimpangan? Nah, ada yang bilang jawab karena mereka nakal, Pak. Jadi kan tidak secara mendalam gitu kan, berpikirnya nggak terlalu simple, karena ya itu tadi budaya literasinya masih sangat terbatas dan sosial media mempengaruhi mereka juga seperti itu. Oke, nah di sini hal yang terjadi oleh Pak Hatta sama dengan saya juga ya. Jadi memang siswa itu untuk berpikir kritisnya belum semua siswa bisa ya. Semua bisa. Tergantung memang, kalau memang dia peringkat 5 besar ya ataupun 10 besar untuk menjawab soal HOTS itu bisa, tapi sisanya mereka siswanya itu tidak mampu untuk menjawab soal HOTS-nya.
Oke, yang terakhir, saya akui Pak Hatta sebagai guru ekonomi, saya pernah melakukan ya pembelajaran yang tidak inovatif dan tidak berfokus pada proses. Yang penting saya materi udah disampaikan kepada siswa. Yang penting hasil nilainya bagus. Pada akhirnya pada saat saya melangkah ke bab selanjutnya, anak-anak materi sebelumnya paham tidak? Tidak, Pak. Padahal materi tersebut berhubungan dengan materi bab selanjutnya. Nah, kira-kira Bapak pernah mengalami hal yang sama nggak? Seperti itu. Kondisi seperti itu ya pernah saya alami juga, dan sama kondisinya sama seperti saya, Pak Febri. Ada beberapa hal yang mengakibatkan seperti itu ya, karena siswa itu ada yang tidak masuk, sakit, akhirnya mereka tidak paham materi sebelumnya. Kondisi seperti itu saya alami juga ya, mungkin karena saya waktu di kelas itu terlalu dominan. Oh, berarti memberikan materi teacher center ya. Ya. Saya pernah juga melakukan itu. Jadi teacher center itu ya hanya ya kita memberikan materi, ya siswa menerima dari materi kita seadanya tanpa ada kesan dari mereka gitu kan. Kalau misalkan student center itu kan kita benar-benar mengeksplorasi diri mereka, akhirnya ada sesuatu yang mungkin itu tersimpan di benak mereka. Mungkin sih seperti itu Pak Febri, sampai mereka tuh lupa materi yang pernah diajar karena mungkin saya menggunakan sepenuhnya teacher center. Iya, ibaratnya ceramah terus ya, gitu. Seperti itu ya. Saya akui saya pun pernah melakukan hal seperti itu, dan kita tuh harusnya sebagai guru harusnya inovatif. Ya, inovatif dan sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini, kita harus student center sesuai pembelajaran abad 21. Iya. Mungkin itu saja wawancara dengan Pak Hatta selaku guru sosiologi dan kita sama-sama guru IPS. Semoga hasil wawancara saya dengan Pak Hatta ini menambah wawasan saya dalam mengeksplorasi penyebab masalah yang terjadi dalam kegiatan LK 1.2. Mungkin mohon izin rekaman ini saya akan publikasikan di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, baik Bapak Guru hebat, saya sudah melakukan wawancara yang ketiga. Ini wawancara terakhir di dalam kegiatan wawancara internal bersama teman sebaya sesama guru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.